Rizik politisasi Palestina di persidangan, ditulis oleh Ayas di sewar.com. Agama itu baik, namun citra agama menjadi buruk jika telah dipolitisasi sedemikian rupa. Mendukung Palestina itu baik, namun citra Palestina menjadi buruk jika telah dipolitisasi sedemikian rupa. Saya akui, Israel memang luar biasa cerdik. Cerdik di sini konotasinya cerdas tapi licik, mempergunakan kecerdasannya untuk berbuat licik. Hanya orang-orang cerdas dan licik yang bisa mengaburkan fakta, membelokkan narasi, serta membuat propaganda dari sebuah peristiwa. Selalu dengan kecerdikan Israel dalam mengaburkan fakta, membelokkan narasi, serta membuat propaganda sehingga sampai membuat Zionis tahu matang dan pesik meyakini kalau Israel tidak bersalah. Meyakini kalau Israel hanya membela diri dari Hamas. Menurut saya, ini taktik yang luar biasa. Ditambah dengan ulah sekelompok orang yang menjadikan isu Palestina-Israel sebagai ajang pengumpulan donasi, pencitraan diri, serta kepentingan politik. Cukup memperkuat propaganda, serta membelokkan narasi bahwa Palestina itu buruk. Bahwa orang yang mendukung Palestina orang yang kurang baca, kurang cerdas, pergaulannya sempit, buta sejarah, kadrun, radikal, dan ekstremis. Orang-orang yang sebelumnya dipuja-puja seperti Jokowi dan Ade Armando langsung dimaki karena mendukung Palestina. Parahnya, ada penulis Word yang lebih membela Haikal Hasan dibanding Ade Armando. Alasannya, Haikal Hasan dipandang lebih bisa menggunakan akal sehat dalam menilai konflik Palestina-Israel dibanding Ade Armando. Sungguh bikin ngakak sebab sebelum ini Haikal Hasan dihajar habis-habisan. Hehehe. Kembali ke soal Rizik yang benar-benar mempolitisasi Palestina untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nampak sekali Rizik ingin cari perhatian dengan memakai syal bendera Palestina. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Suparman Nyompa sampai menegur Rizik Syihab sebelum sidang lanjutan kasus kerumunan dengan agenda pembacaan pledoi Kamis 20 Mei 2021. Suparman menegur Rizik yang masuk ke ruang sidang dengan mengenakan atribut syal bendera Palestina. Ketua Hakim mengatakan, meskipun bersimpati dengan situasi yang tengah terjadi di Palestina, ia meminta Rizik untuk menghormati dan menjaga marwah persidangan. Saya juga melihat sebuah video Rizik bersama kuasa hukum serta para hakim yang mengajak umat Islam untuk peduli dengan Palestina. Video tersebut bisa dilihat di link berikut ini. Uniknya, dalam video tersebut, para hakim seperti tidak punya wibawa sama sekali karena mau mengikuti seruan Rizik untuk mengepalkan tangan, melantunkan takbir, dan meneriakkan kata merdeka untuk Palestina. Apakah hakim benar-benar tidak punya wibawa sama sekali di hadapan Rizik? Maksud saya begini, boleh Rizik atau siapapun mendukung Palestina. Saya juga pendukung Palestina. Presiden Jokowi juga mendukung Palestina. NU, Muhammadiyah, bahkan Ade Armando juga pendukung Palestina. Namun seyogyanya dukungan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang baik dan harus sesuai dengan tempatnya. Rizik posisinya adalah terdakwa yang sedang menjalani sidang lanjutan kasusnya dengan agenda pembacaan pledoi. Seyogyanya tidak menjadikan sidang lanjutan tersebut sebagai ajang pencitraan pendukung Palestina. Rizik fokus saja menjalani sidang lanjutan. Para hakim juga fokus saja memimpin sidang. Untuk dukungan kepada Palestina bisa dilakukan di luar sidang serta bukan di tempat persidangan. Melihat begitu mudahnya Rizik mempengaruhi para hakim dan proses persidangan, saya khawatir hakim tidak objektif dalam memberikan vonis. Jangan sampai hanya karena Rizik mendukung Palestina, hukumannya jadi diperingan. Tapi meskipun banyak kelompok yang memanfaatkan isu Palestina dan Israel untuk politik maupun kepentingan pribadi, meskipun Rizik, FPI, dan PA212 juga mendukung Palestina, sama sekali tidak bisa menjadikan pembenaran bahwa mendukung Palestina itu keliru. Sebab, Presiden Indonesia semuanya mendukung Palestina. Ormas-ormas besar mendukung Palestina. PGI mendukung Palestina. Cendekiawan mendukung Palestina. Bahkan, Ade Armando juga mendukung Palestina. Karena mendukung Palestina adalah soal kemanusiaan. Soal dukung-mendukung adalah pilihan. Jadi, siapapun yang pro-Israel tidak perlu repot-repot men-framing, membuat narasi dan propaganda bahwa Israel sama sekali tidak bersalah. Sebab hal itu percuma saja. Pendukung Palestina juga bukan orang bodoh. Kami juga membaca kabar tentang Palestina dan Israel dari berbagai sumber. Kami baca sejarah perkembangan konflik Palestina dan Israel dari dulu sampai sekarang. Jadi, memang lebih baik kita fokus tulis artikel saja. Bagi yang pro-Israel, silahkan tulis artikel pro-Israel. Bagi yang pro-Palestina, silahkan tulis artikel pro-Palestina.
Gak rela Rizik dituntut, novel Bamukmin sebut pengadilan zolim. Ditulis oleh Sardi di stillworld.com. Seperti yang kalian ketahui, Rizik dituntut 10 bulan penjara untuk kasus kerumunan Megamendung dan juga dituntut 2 tahun penjara untuk kasus kerumunan di Petamburan. Selain itu, juga ada tambahan pidana pelarangan berkecimpung dalam keormasan selama 3 tahun. Kalau kasus swab, mungkin bisa dituntut 3 tahun penjara. Mendengar tuntutan ini, tentu saja Rizik shock dan kaget sembari berdebar-debar. Pendukungnya mungkin sudah mulai kebakaran jenggot. Novel Bamukmin menilai tuntutan penjara 10 bulan dan 2 tahun penjara terhadap Rizik syarat dengan kepentingan politik. Menurutnya secara hukum, kasus kerumunan yang melibatkan Rizik tidak bisa dipidanakan. Jelas itu pengadilan zolim yang sudah jelas syarat kepentingan politiknya. Katanya, zolim? Hahaha, ngakak guling-guling. Tak usah ngaco bilang ini ada kepentingan politik. Dulu aksi 212 memangnya tidak ada kepentingan politik. Malah sangat jelas nuansa politiknya. Karma berbalik arah. Siap tanam, siap tuai. Kalau lawan bersalah harus dihukum. Dan kalau bisa penegak hukum ditekan dengan pengarahan massa yang dibui dengan lezatnya sebungkus nasi. Kalau mereka yang bersalah, itu namanya pemerintah zolim. Lucu banget lah orang ini. Novel menuding pemerintah selama ini memang selalu menargetkan para ulama untuk dikriminalisasi. Karena target rezim ini memang selalu mengkriminalisasi ulama, katanya. Menurut orang ini, Rizik itu harus dibebaskan. Tapi karena ada desakan pemodal yang bisa mengatur hukum, maka fakta hukum tidak bisa meringankan proses hukum yang bersangkutan. Maka sudah seharusnya HRS divonis bebas tidak bersalah karena semua kasus kerumunan tidak ada yang masuk dalam proses pidana, kata Novel. Dikit-dikit zolim, dikit-dikit kriminalisasi ulama, dikit-dikit pemerintah otoriter. Begitu terus teriak sampai lebaran kuda tak selesai-selesai. Ini masih belum selesai, masih ada kasus swab yang jauh lebih parah. Saya yakin hukumannya paling berat di antara ketiga kasus ini. Para pendukungnya mungkin akan ngamuk atau pingsan berdiri tegak mendengar vonisnya. Masih belum puas, masih ada kasus cat mesum dan beberapa kasus lainnya yang masih menggantung. Mau diusut sekalian semuanya? Bisa-bisa Rizik hidup selamanya di penjara sampai tua. Sebelum teriak zolim, ngaca dulu deh. Siapa yang lebih zolim? Demo Senak Jidat, lalu memaksa pemerintah memenuhi semua tuntutannya. Sweeping Senak Jidat melangkahi wewenang aparat, obrak-abrik lapak jualan orang lain dengan sangat arogan. Kalau itu bukan zolim, lantas apa namanya? Rizik sudah pantas mendapatkan apa yang dia alami sekarang ini. Ini adalah buah karma yang sudah masak, yang harus dia petik sendiri. Buktinya, tanpa orang ini negara ini sedikit lebih aman. Tidak ada demo rutin tak jelas membahas isu gado-gado. Mereka tak sanggup demo lagi karena logistik tak ada. Suplai logistik juga sudah dimatikan. Para sponsor pun mungkin sudah cuci tangan tak mau lagi ikutan. Kalau tidak, mungkin mereka bakal demo tiap kali Rizik hadiri sidang. Kalau demo gratis tak dapat apa-apa, hanya sedikit yang mau hadir. Bahkan mungkin tak ada yang mau. Kencing aja bayar, masa ikut demo cuma dapat ucapan terima kasih doang? Minimal harus dapat makan gratis lah. Silakan teriak protes sampai puas, silakan ngamuk sebebasnya. Mau mukul tembok sampai tangan patah juga tak ada yang peduli. Ini adalah bukti kalau mereka saat ini pasrah tak berdaya. Ingin melawan tapi tidak punya kekuatan dan logistik yang memadai. Dulu, mereka mendapat angin surga dan bisa menjadi arogan. Saat ini angin berubah jadi angin badai, memporak-porandakan mereka hingga kocar-kacir bagai anak ayam kehilangan induk. Kini mereka hanya sanggup sebatas teriak zolim dan kriminalisasi ulama. Kasihan benar nasib mereka saat ini. Tragis tapi syukurin deh. Kemarin laganya sangat menggelikan, sekarang giliran kita yang tertawa keras. Hidup kadang di atas dan kadang di bawah itu sudah biasa. Ini hukum alam yang tidak terelakkan. Sesekali rasain tuh hidup jatuh ke bawah dan tergilas. Jangan cuma maunya hidup senang karena menang, rasanya juga kalah menyakitkan kayak tikus terjepit tak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana menurut Anda?